Sini Pak RW, Pak sini. Yang lain bisa maju ke depan. Sunnatul Rasul, ngaji mendekat. Sunnah Rasul. Sini Pak RW, benar sini. Pak RW. Sunnah Rasulullah mendekat. Ya, sunnah Rasulullah mendekat. Meriung gitu. Kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu buat Kiai Anwar Sanusi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, zahir dan batinnya, dan Allah berikan kekuatan dalam penyakitnya dan dicepatkan untuk sembuh. Panjang umur, sehat walafiat, dan mudah untuk menjalankan aktivitas dakwah, mengajar, membina umat ini lagi, dan bahkan lebih baik daripada sedia kalanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kan sa'in hadina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah wal qabul tamam min Rasul. وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة حبيبي وشيخي وروحي وجسدي وملاذي حبيبنا عمر بن محمد بن سالم بن حبيب علي المشهور بن حسين الحبيب سيدنا الشيخ محمد الشافعي هداني ثم إلى كل الأمر ثم إلى عمس الوالد الحاج أحمد الكرم كيف والسلام إن شاء الله ثم إلى حضرة جور شعبان وسلم فرن جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين ثم إلى حضرة جميع الواقفين في هذا المسجد مسجد الضياء وجميع عمار هذا المسجد من رحمتك اغفر لنا ذنوبنا واغفر لهم وارحمهم وعافهم. نوينا تعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله فينا شيء ظاهر باطن جعل مودة والرحمة لنا ولجميع شيخنا الجميع اجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأمة المحمدية نفرج قلب حبيبنا المصطفى اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى وسلمان الغزالي حبيبنا لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Kitab Mukasyafatul Qulub halaman 19 di alinea terakhir. Hikayatun. Qala Ibrahimu al-Khawas kuntu fi jabalil Lakkani fara'aitu rummanan fashtahaituhu فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركت الرمان فرأيت رجلا مطروحا وقد اجتمعت عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال لي وعليك السلام يا إبراهيم فقلت من أين عرفتني فقال من عرف الله لا يخفى عليه شيء فقلت له أرى لك مع الله حالا فهل سألته
an yunjiyaka min hadhihi az-zanabir. Faqala inni ara laka ma'allahi halan. Fahalla sa'altahu an yunjiyaka min syahwatir rumman. Fa inna rumana yajidul insanu alamahu fil akhirati. Walad az-zanabir yajidu alamahu fid dunya. Walad az-zanabir 'ala an-nufusi walad syahwati 'ala al-qulubi. Famadaitu wa taraktuhu. Ini satu cerita. Hikayatun, takdirnya hadhihi hikayatun. Makanya dibaca hikayatun. Orang ahli nahwu ini ngomong di sini mubtada'nya mahdhuf, terbuang. Hada hal ditambih dha isim isyarah lil gharib. Hadhihi maksudnya. Hadhihi hikayatun. Hal ditambih di isim isyarah lil gharib lil muannats. Karena hikayatun muannats. Dan di antara tanda muannats dengan tak marbutah di sini. Hikayatun. Kalau dalam bahasa Arab itu bahasa ungkapan ada mudzakkar, ada muannats, ada laki, ada perempuan. Kalau kita Indonesia tidak mengenal itu. Ini untuk laki dan untuk perempuan dalam bahasa kita. Sementara bahasa Arab ini untuk laki beda, untuk perempuan beda. Hadza untuk laki, hadhihi untuk perempuan. Dalika itu, tilka itu. Dalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Jadi sebenarnya lebih kaya bahasa Arab daripada bahasa kita. Dan bahkan dari seluruh bahasa yang ada di alam ini, bahasa Arab aghnal lughah, sekaya-kayanya bahasa. Beruntung orang yang bisa belajar bahasa Arab, memahami, mengamalkan, khusyuk. Apalagi dia bisa menyelam Al-Quran dan hadis Rasulullah dan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu tariqah, ilmu-ilmu haqigah dan ilmu ma'rifat. Karena ilmu bersumber dari bahasa Arab, lantaran Al-Quran berbahasa Arab dan sunnah Rasulullah, hadis baginda Rasulullah itu dengan bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab. Hikayatun ini adalah satu cerita. Dan cerita yang diungkap di sini bukan cerita biasa, cerita yang menggugah jiwa. Kalau keabsahannya udah pasti, dan menggugah jiwanya ini, masya Allah. Qala Ibrahim al-Khawas, berkata Sayyidina Ibrahim al-Khawas. Ini seorang alim besar, seorang waliullah, Sayyidina Ibrahim al-Khawas. Kuntu fi Jabalil Lakkam, aku pernah berada di Gunung Lakkam. Karena memang banyak para awliya demennya ke gunung untuk zikir. Demen ke gunung. Seperti baginda Rasulullah dalam 1 tahun bisa 2 kali di usia menjelang mendapatkan wahyu di Gua Hira. Kan di atas gunung. Dari 25 tahun sampai mendekati 40 tahun itu 1 tahun sekali di Gua Hira. Lama di Gua Hira. Dan mendekati usianya 40 itu 1 tahun 2 kali. Itu di Gua Hira yang pada akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu pertama ayat. Pertama wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan ada apa di balik gunung? Rupa-rupanya romantisme seorang hamba kepada Allah banyak di pegunungan. Nikmat. Ini orang yang dekat kepada Allah. Tapi kalau orang penakut nggak mau ke gunung, takut, serem. Penakut. Tapi orang yang mempunyai satu romantisasi dia kepada Allah, romantis betul. Nikmat dia dengan Allah. Dia bisa langsung bermunajat kepada Allah. Padahal kalau di daratan juga bisa bermunajat kepada Allah, tapi ada satu kekhusyuan tersendiri. Makanya kalau misalnya kita lihat banyak mereka para aulia, mereka para ulama banyak tinggal di pegunungan, gitu. Sampai bahkan terkadang meninggalnya
kemudian sampai kuburannya di atas gunung. Tapi tetap aja tuh diziarahin, nggak menjadi bid'ah, diziarin. Gunung apa contohnya? Gunung Muria, Masya Allah. Sunan Muria, naik ojek, Masya Allah. Gitu. Kalau nggak dibayar lebih, buru-buru tuh tukang ojek. Gitu. Kalau nggak dibayar lebih, kalau dibayar lebih santai dia. Gitu. Gitu. Tapi tetap berapa ribu setiap orang datang ke Gunung Muria, di atas Gunung Muria. Gunung Santri di Banten, di atas juga jalan kaki. Dan banyak kuburan-kuburan yang ada di atas pegunungan, Masya Allah, semua Masya Allah. Sayyidina Abbad bin Bishr di Hadramaut, di Tarim Hadramaut, kuburannya di atas gunung. Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam di Hadramaut, itu kuburannya di atas gunung. Nabi Allah Hud, Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud alaihi salatu wassalam. Yang diantara kegemaran Nabi Hud dan umat-umatnya itu gunung dijadiin rumah. Beda gunung Hadramaut Ahqaf dengan gunung di Indonesia. Gunung di Indonesia tanah, sementara gunung Ahqaf yang ada di Hadramaut kan ada di dalam Al-Quran. Surah apa? Suratul Ahqaf. Ada kan dalam Suratul Ahqaf. Itu di Hadramaut. Surah berbicara tentang pegunungan, karena kita lagi bicara gunung. Pegunungan Al-Ahqaf maksudnya. Karena saya udah terbiasa atau Al-Ahqaf itu di Hadramaut itu, dan di atasnya di akhir Hadramaut itu ada kuburan Nabi Allah Hud. Gitu. Jadi Nabi Allah Hud dan umat-umatnya itu gunung dijadiin rumah. Sampai sekarang masih ada. Jadi pegunungan dijadiin rumah. Jadi dipahat saking kuatnya Nabi Allah Hud dan umat Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Kuat. Hidupnya ribuan tahun. Dan di zaman Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, satu orang bisa mempunyai 1000 istri. Satu orang bisa mempunyai 1000 istri. Saking apanya? Saking apanya? Saking kuatnya. Keteteran nanti istrinya gitu. Dan memang pula ketika itu perempuan lebih banyak gitu, membludak perempuan, laki-laki dikit. Makanya dalam syariat Nabi Allah Hud boleh satu orang laki-laki mempunyai 1000 istri gitu. Subhanallah. Kita jangan belaga-belaga, tidak boleh memang, enggak, dosa. 4 paling banyak, dan itu sudah ketentuan. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jangan ditafsirkan yang lain. Kalau ditafsirkan yang lain, mathna berarti 22. Berapa dong? Thulatha 33. Berapa dong? 33 berapa? Kemudian ruba 44. Berapa? Ada lagi mentafsirkan lagi, jumlah dari 22, 33, 44 segitulah jumlahnya. Itu hati-hati. Makanya ngaji dengan guru. Ya, musyafahah dengan guru, dan gurunya memang betul-betul ahli Quran, itu ahli ilmu Quran, ya, ahli tafsir, ilmu ta'wil dan sebagainya. Jangan sembarang guru, repot nanti akhirnya. Hikayatun gala Ibrahim al-Qawas kuntu fi Jabalil Lakam. Aku dahulu pernah ada di Gunung Lakam. Saya tidak tahu ini Gunung Lakam di mana, ya. Nanti andaikan selesai ngaji jangan ditanya ke saya karena saya tidak tahu. Lakam itu di mana saya tidak tahu. Apakah itu di Irak atau di mana saya tidak tahu. Faraitu rummanan, kemudian ketika itu aku melihat delima. Kan di antara makanan surga itu delima. Makanya bagus kita makan delima. Dan di antara sunnatul Rasul delima. Kalau kita haji atau umrah, kadang di emperan Mekah atau emperan Madinah atau di Masjid Terapung, ya kan, banyak tuh delima tuh. Bagus, Masya Allah. Dan untuk kekuatan pikiran, hafalan, dan juga untuk menjaga stabilitas imun tubuh dan untuk menjaga kulit, bagus delima gitu. Makanya
Banyak orang-orang Betawi kalau misalnya kira-kira dia nuju bulan, diantaranya pakai delima. Bahkan ada katanya diantara batu yang paling istimewa adalah merah delima. Tuh batu merah delima enggak dimakan, namanya doang. Ini delima buah. Siapa yang enggak terpesona dengan delima? Asik tuh ngeliat, ya Allah, ketika dibuka merah semuanya, asik, luar biasa. Fara'aitu rummanan, ketika di atas gunung aku lihat ada delima. Fashtahaitu, kemudian aku bernafsu untuk makan delima. Enak kali ya makan delima, ya Allah, emang enak makan delima, apalagi kalau delima udah memerah menuju menghitam, masya Allah enak banget. Bisa satu delima kita makan habis. Fa'akhadtu minhu wahidatan, aku petik dari pohonnya satu delima aku petik. Lihat, ini pembelajaran buat kita betapa mereka para wali, apa yang mereka lakukan, apa yang ada di dalam bersitan mereka. Fasyagaktuha, kemudian aku buka delima tersebut. Hamidatan, rupa-rupanya hamidatan itu kecut. Iya, kecut, masam. Kan memang ada kalau delima itu belum siap untuk matang kan kecut, masam gitu. Asam gitu, asam, masya Allah. Kalau misalnya udah matang aja pasti enak, insya Allah, manis. Famadaitu, kemudian aku berlalu. Aduh, udah ngotor-ngotorin hati nih, terpesona dengan delima. Udah makan delima pakai kecut lagi, pakai asam lagi. Watarak turuman, akhirnya aku tinggalkan delima, udah nggak jadi makan, nggak jadi. Tapi hati aku kotor kalau begini jadinya. Syahwat aku mau makan delima, karena memang mereka para aulia Allah nggak ada syahwatnya, nggak ada syahwat, semuanya Allah dan Allah, Allah dan Allah, Allah dan Allah, Allah dan Allah. Sama istri aja niat sunnatul Rasul. Kalau untuk dibilang syahwat bisa jadi mungkin nggak ada, tapi lantaran mau menjalankan sunnatul Rasul, kan dapat pahala menjalankan sunnatul Rasul. Di situ ada akhirnya. Gitu. Mau punya istri 2, 3 dan 4 sebenarnya udah nggak kepengenan. Para wali, kenapa? Udah dengan Allah, udah nikmat dengan Allah. Kenapa pakai 2, 3 dan 4 istrinya jalanin sunnah Rasul? Itu nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Semuanya karena betul-betul al-iqtida bin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad. Fara'aitu rajulan matruhan, kemudian aku melihat ada seseorang lagi tergeletak. Habis makan delima, kecut tuh delima dibuang, tahu-tahu ngelihat ada seseorang yang tergeletak. Gadijtama'at alaihi zanabir, dikelilingi dengan, kalau tawon yang gede apa namanya, kumbang yang agak hitam, yang kumbang. Itu kumbang bisa kalau misalnya makan orang, gigit orang bisa mati. Kumbang ini lebih gede daripada tawon. Kita digigit tawon aja luar biasa, apalagi kalau tawon hutan, sakitnya luar biasa. Apalagi ini kumbang, lebih gede, yang warnanya hitam. Tahu kan jemaah? Kumbang. Bukan kumbang malam. Ya. Kumbang, ingat. Orang takut sama kumbang. Ini sekelilingin sama kumbang. Neng di mana aja. Padahal dia lagi tergeletak. Kumbang deketin dia banyak betul, gitu. Fakultu, kemudian aku berkata, kata Sayyidina Ibrahim Al-Qawas, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk engkau, salam sejahtera untuk engkau. Fagalali, kemudian orang yang lagi tergeletak itu dikelilingi nama kumbang menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Fakultu, kemudian aku berkata dalam hatiku, Wa min aina araftani, dari mana engkau tahu aku?
Kan kita baru kenalan sekarang. Kok engkau nyebut nama aku? Dari mana? Ibrahim, Masya Allah. Wa min aina araftani, dari mana engkau kenal aku wahai sahabatku? Fagala, orang yang lagi tergeletak begitu berkata, man arafallaha la yakhfa alaihi syai'un, barang siapa kenal kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah tidak sunyi. Artinya kalau sama-sama orang kenal kepada Allah, dua-duanya saling mengenal. Al-arwah junudun mujannadah, dalam sabda Rasulullah, arwah, ruh-ruh itu adalah satu pasukan yang sangat kuat. Semakin dekat, semakin ada satu kekuatan. Makanya kalau wali disebut la ya'riful wali illa wali, tidak ada orang kenal wali kecuali wali, karena memang udah merasakan nikmatnya di wali. Karena dia udah tahu. Ni wali tahu. Di Masjid Jami di Tarim Hadramaut. Ya. Dahulu pernah di waktu sholat Jumat, ada seorang wali duduk di depan pintu. Ketika orang lagi mau masuk sholat Jumat ke masjid, dihitung yang masuk, ni wali. Saking banyaknya wali, pakai tasbih dihitung. Ya ni wali. Lah kalau kita udah tasbih habis enggak, mana ni wali. Tasbih udah habis, bahkan tasbih yang 1000 bisa jadi. Mana ni wali? Enggak ketemu wali. Tapi ini di Tarim Hadramaut di Masjid Jami kala itu, ni wali. Saking banyaknya tuh wali, ni wali. Satu waktu ada seorang waliullah, pakaiannya agak sedikit compang-camping. Ini bingung nih. Ni wali bukan. Cuma pakaiannya yang lain, imamah, jubah. Kan namanya hari Jumat sunnah pakai serba putih. Ini jamaah sekalian, Jumat pakai serba putih. Dari mulai peci, imamah, sorban, jubah, semuanya sampai daleman, sampai sendal, dan kalau bisa tuh tongkat serba putih. Sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bingung nih. Ini wali bukan nih. Ini wali bukan. Akhirnya tuh orang bilang, ana minhum, ana juga wali. Sebut, wah, Masya Allah, dia tahu. Dia tahu. Yang saya lagi zikirin nih, lagi menghitung jumlah wali, dia tahu. Ana minhum, saya masuk dalam golongan wali. Tulis, sebut. Iya, naam, wali lagi. Saking banyaknya wali di Tarim Hadramaut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan Tarim. Ya, curahan Tarim dengan penuh dengan keberkahan yang sangat luar biasa banyaknya. Allah. Orang yang kenal Allah tidak bakal sunyi, pasti bakal dikenal. Para wali bakal mengenal dia. Makanya kalau di zaman dahulu belum adanya teknologi canggih seperti sekarang ini, adanya HP dan sebagainya, itu mereka para waliullah bisa berkumpul di waktu yang sama. Itu bisa berkumpul. Terkadang yang wali tersebut timur, barat, utara, selatan, jauh. Atau zaman mereka para wali songo yang ada jauh-jauh. Sunan Gunung Jati di Cirebonnya, Sunan Kalijaga di Demaknya, Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq di Kudus, kemudian Sunan Muria, emang ketahuan di Muria, kemudian Sunan Bonang ya di daerah Bonang atau Tuban di sana. Kan jauh. Dari Cirebon menuju ke Jawa Timur lagi, jauhnya luar biasa, tapi bisa kumpul. Itulah yang disebut dengan la ya'riful wali illa wali. Ada satu kekuatan tersendiri gitu. Itulah waliullah, itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, akhirnya aku berkata kepada dia, aralaka ma'allahi halan, kata Sayyidina Ibrahim, aku melihat keadaan engkau di sisi Allah ada satu keadaan yang aneh. Engkau dikelilingi dengan apa tadi, tawon gede apa? Kumbang. Fahal sa'altahu an yunjiyaka min hadhihi zanabir. Alangkah indahnya engkau minta kepada Allah agar Allah menjaga engkau dari kumbang-kumbang ini, menyelamatkan engkau dari kumbang-kumbang ini. Minta sama Allah. Engkau waliullah,
Minta sama Allah, jangan sampai engkau diantup tawon atau diantup kumbang ini. Minta sama Allah. Kata Sayyidina Ibrahim bin Khawas. Dijawab. Lihat. Padahal ketika itu Sayyidina Ibrahim terkenal, alim besar, sangat-sangat terkenal. Pada zamannya siapa yang tidak kenal Sayyidina Ibrahim al-Khawas? Fagala, orang yang lagi tergeletak begitu akhirnya menjawab, wa inni aralaka ma'allahi halan. Aku juga melihat keadaan yang sangat aneh. Engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahala sa'altahu an yunjiyaka min syahwatir rumman. Alangkah indahnya engkau minta kepada Allah agar Allah selamatkan engkau dari nafsunya makan delima. Kaget dia, Allahu Akbar. Tuh lihat, nasihat wali luar biasa. Satu sama lain memberikan nasihat, tapi tidak ada yang marah, girang dikasih nasihat. Cuma kan ini luar biasa, nasihat orang yang biasa-biasa ini, yang biasa-biasa, yang bahkan tidak terkenal, menyentuh hati Sayyidina Ibrahim. Emang ente nggak minta sama Allah biar nggak ada nafsu makan delima? Orang seperti engkau nggak perlu ada nafsu dong untuk makan-makan kayak gitu. Kalau orang-orang biasa yang ada di jalanan nggak ada masalah mau makan ini mau makan itu, mereka jauh dari Allah. Tapi engkau kan orang khusus, tersentak dalam dirinya, ya Allah. Fagala fa inna rumana yajidul insanu ala ma fil akhirah. Ingat, delima membuat manusia menderita di akhirat gara-gara nafsu delima, maksudnya gara-gara nafsu delima mau makan delima, nanti di akhirat repot ya. Ini kalau satu delima, bagaimana kalau 2, 3, 4, 5 atau banyak? Ini delima, bagaimana nafsu kita dengan dunia? Ya, nafsu kita dengan dunia, nafsu kita dengan jabatan, nafsu kita dengan apa dan apa, dengan perempuan, atau kita mau bilang nafsu dengan dunia, banyaknya luar biasa. Kenapa kita nggak minta tolong sama Allah kalau begitu jadinya? Ini waliullah terjatuh lantaran satu nafsu dengan delima, dinasihatin sama seorang wali tersebut yang tersadarkan pada akhirnya, Sayyidina Ibrahim al-Khawas. Walad uzzanabir yaji walad uzzanabir, tapi matoknya apa namanya tadi, kumbang, yajidu alamahu fid dunya, bakal didapati deritanya di dunia. Ya paling patokan kumbang cuma di dunia sakit, tapi syahwat ente dengan delima nanti di akhirat jadi pedih. Allahu Akbar. Waladhu zanabiri ala nufusi waladhu syahwati ala al-qulubi. Matoknya si kumbang paling pada akhirnya raga yang bisa mati. Tapi dengan patokan nafsu itu hati yang bisa mati. Hati yang bakal bisa mati. Lebih dahsyat nafsu daripada kumbang patokannya itu. Kalau udah nafsu bicara tentang hati. Orang kalau udah kebanyakan nafsu, makanya ngajinya nggak merasa nikmat, sholatnya nggak merasa nikmat. Orang kalau udah kebanyakan nafsu, makanya jangan banyak-banyak nonton TikTok deh. Mau laki mau perempuan jangan banyak-banyak. Kalau TikTok untuk TikToknya Habib Umar nggak apa-apa, TikToknya ulama nggak ada masalah. Ini TikTok artis pada akhirnya maksiat soalnya. Hati-hati ini, gitu. Jadikan HP untuk sarana ibadah, bukan berketerusan. Keterusan khawatir, masya Allah. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Akhirnya cawat mata, yang tadinya tuh mata ngelihat Al-Quran kuat, ngaji kuat, lantaran gara-gara ngelihat nafsu, ngelihat perempuan ngelihat laki-laki, akhirnya nggak kuat ngelihat Al-Quran, nggak kuat ngaji akhirnya ngantuk mulu. Padahal baru bangun tidur, giliran ngaji tetap aja dia ngantuk. Baru bangun tidur sore, di ngaji ba'dal asar tetap aja juga ngantuk. Baru bangun tidur dari subuh tetap aja ngantuk juga. Matanya itu udah kebanyakan maksiat. Matanya udah kebanyakan
maksiat. Orang kalau matanya kuat, artinya dari menolak maksiat, hatta dia ngaji jam 12 malam dia kuat. Kuat, ngelihat kitab apa semuanya, baca kitab dan sebagainya, kuat. Kenapa? Karena mata yang tidak penuh dengan maksiat. Tapi kalau mata udah tidur mulu, tetap giliran ngaji dia ngantuk juga. Walaupun tidurnya udah 12 jam, ngaji cuma sekedar setengah jam, tetap nggak kuat juga, tidur. Nah itu lihat, mata yang penuh dengan maksiat. Itu baru satu mata, baru maksiat mata. Mulut nggak bisa untuk baca Al-Quran dengan banyaknya, nggak merasakan nikmat, sungguh tidak merasakan nikmat. Berapa banyak orang qasidah, kalau dengan lantunan dari hati yang sejuk membuat orang nangis. Qasidah. Ya gadis sa'antu karabdi ala mudawati qalbi wa hali 'ugdata karbi fanzur ilal ghammi yanjar. Ya Allah, hatta orang nggak tahu artinya nangis. Tapi tergantung siapa yang qasidah. Tapi walaupun suaranya suara emas, qari dia baca Quran luar biasa nikmatnya, tapi nggak masuk ke dalam hati, nggak enak juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, qari internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mayang. Nggak masuk hati juga, nggak masuk. Akan suaranya enak, qari internasional, nggak ikhlas. Li ajli amplop dia baca Quran, karena tujuannya amplop dia baca Quran. Makanya banyak qari dia habis baca Quran, maulid, dia pulang, dia nggak mendengar nasihat dari ulama. Ente siapa? Hatta ente ustaz juga belum, ente cuma baru bisa baca Quran, adab Quran belum ente baca, belum ente amalin tuh amalan Quran, adab Quran, kekhusyuan Quran, ente baru bisa baca dengan gaya bahasa yang enak doang. Giliran dia habis baca Quran, dia keluar kemana, padahal nggak ada acara lagi. Ini apa-apaan, nggak mau dengerin ceramah dengan alasan ada urusan lagi, padahal mau tidur di rumah. Jangan dong kalau begitu. Kalau qari yang benar, dengerin ulama. Ente mau tujuan di situ, tujuan maulid, tujuan pengajian, atau tujuan ente baca Quran. Kalau tujuan baca Quran, nggak usah baca. Kalau begitu jadinya nggak masuk, hati nggak masuk. Tapi orang yang khusyuk, orang yang mempunyai hati, dia membaca apapun juga enak. Tengah malam, di sepertiga akhir malam, jamaah, waktu yang paling nikmat bukan waktu tahun baru. Jam 12 malam kemarin, jam 24, bukan yang paling nikmat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bung, itu nggak nikmat. Tahu nggak waktu yang paling nikmat? Waktu yang paling nikmat 2/3 akhir malam tadi yang kita lewat. Itu waktu yang paling nikmat. Waktu munajat kita kepada Allah, waktu kita mengeluarkan air mata dengan banyaknya, itu waktu yang paling nikmat. Itu waktu yang paling syahdu. Itu waktu di mana hati kita lagi dibenerin. Masuk di 2/3 akhir malam, doa, zikir, baca Quran, baca kitab. Itu waktu yang paling istimewa. Hatta kita baca kitab sebentar tapi berkah. Hatta kita sholat sebentar, berkah. Kita zikir sebentar, berkah. Bagaimana mau banyak orang di 2/3 akhir malam, waktunya juga kan dikit. Berarti zikirnya juga nggak banyak, sholatnya juga nggak banyak, baca kitabnya nggak banyak, baca Qurannya nggak banyak. Nah dipadu tuh dikit, jadi semuanya berkah. Gitu. Allahu Akbar. Dinasihatin, akhirnya famadaitu wa taraktu, akhirnya aku berlalu dan aku tinggalkan dia. Jazakumullah khair. Aku udah dinasihatin, Masya Allah. Dinasihatin gara-gara cuma makan delima. Cuma makan delimanya campur nafsu.
Tapi memang juga kalau kita makan pakai nafsu kan enak. Coba kalau misalnya ada orang makan nggak pakai nafsu, seperti orang sakit, makannya bubur mulu, udah bubur nggak habis lagi, emang nggak nafsu. Betul nggak? Kita nih, masya Allah, di siang hari disiapin nasi lagi ngebul, pakai sambal, nggak usah banyak-banyak, sambal, kemudian jengkol goreng, hatta cuma jengkol goreng doang. Nafsu nggak kita makan? Nafsu nggak kita makan? Ibu-ibu bilang enggak, saya bilang iya. Kalau ada orang Betawi enggak suka jengkol, tanda tanya, ini Betawi atau bukan? Tetap luar biasa kenikmatan, atau orang Jakarta luar biasa, karena orang luar enggak kenal jengkol, gitu. Banyak enggak kenal jengkol. Tanya orang Afrika kenal jengkol enggak? Gitu aja. Orang Afrika, orang Eropa kenal jengkol enggak? What is the meaning? Apa artinya ini semuanya? Enggak tahu. Gitu. Nikmat betul. Lantaran ada nafsu memang. Lantaran ada nafsu. Cuma ini enggak boleh terjadi di dalam kehidupan wali. Allahu Akbar. Cuma ini enggak boleh terjadi di dalam kehidupan wali. Kalau terjadi di dalam kehidupan kita masih boleh-boleh aja. Makan asinan antar. Di mana? Di asinan mana? Asinan Bang Keder misalnya, apa semuanya enak. Oh, di mana nih? Kita tuh lihat. Kita. Tapi kalau untuk wali nggak begitu lagi, udah. Enak kali ya makan daging kambing, makan daging. Oh, kita tuh lihat. Tapi untuk wali nggak seperti itu lagi, udah. Nggak ada kemauan ini dan itu. Kemauannya adalah Allah. Kemauannya adalah dakwah Rasulullah. Itu yang dijalankan oleh mereka para aulia Allah dan mereka para ulama-ulama saleh. Gitu. Asy-syahwatu tasirul muluku 'abidan was-sabru yasirul 'abidu mulukan. Dengan lantaran syahwat, raja bisa menjadi hamba. Gara-gara syahwat, tuh lihat kaum-kaum raja, kaum-kaum bangsawan itu gara-gara ngikutin nafsu birahi, jadi budak, hancur mereka, kekuasaannya hancur. Berapa banyak kita lihat dalam kerajaan Islam tempo dulu, raja-rajanya masya Allah, betul permaisuri satu, tapi gundiknya banyak. Islam cuma bilang 4 istri, ini kebanyakan, istrinya ada 100. Hatta dia raja tetap nggak boleh. Mau dia raja kayak, mau dia patih kayak, mau dia pangeran kayak, mau dia sultan kayak, mau dia apa namanya, tetap nggak boleh, haram. Ini yang membuat kerajaan-kerajaan Islam jatuh. Nafsu untuk di apa namanya, di keraton, nafsu untuk di tempat kerajaan, nafsu. Oh, panggil saya sultan, panggil saya raja, panggil saya pangeran, panggil saya apa semuanya, nafsu akhirnya jatuh. Benar, dan ini sudah terjadi, entah itu di Indonesia atau itu di luar Indonesia. Dan ini perhatian besar buat kita semuanya jemaah. Dari raja, dari bangsawan bisa jatuh lantaran apa? Lantaran nafsu. Bahkan kerajaan jatuh. Berapa banyak kerajaan-kerajaan yang ada lantaran nafsu. Kalau dibilang mereka paham syariat Islam, paham, dan memang diajari di keraton atau di kerajaan tentang syariatul Islam. Cuma nafsunya luar biasa. Udah punya 4 istri, mau lebih, akhirnya ada yang 100 dia punya istri. Ini kan nggak benar kalau begitu jadinya. Duit rakyat diambil, duit rakyat lagi diambil. Yang seharusnya dia mensejahterakan rakyat, dia malah ngambil harta rakyat. Jatuh pada akhirnya. Ini sudah ada, dan pembelajaran buat kita semuanya, umat muslim Indonesia dan umat muslim seluruh dunia, ambil pelajaran seperti ini. Benar bahwa lantaran nafsu sang raja bisa jadi hina dina. Was-sabru yasirul 'abdu mulukan. Dan lantaran kesabaran seorang hina bisa menjadi raja. Lantaran sabar, tuh lihat. Awalnya Nabi Allah Yusuf kan dihinakan, akhirnya jadi raja. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ala tara ila qissati Yusuf alaihi salatu wassalam wa Zulaikha. Apakah engkau tidak melihat tentang sejarah Nabi Allah Yusuf dengan Sayyidatuna Zulaikha, yang pada akhirnya istrinya Zulaikha?
bukan Julaiha. Ini orang Betawi manggil Julaiha. Zulaikha, Julaiha lagi. Udah bener Zai dibaca J. Julaiha, astagfirullah. Julaiha. Itu. Apa cintanya? Rojali dengan Julaiha. Bukan Rojali, Ghazali dirubah. Rojali jadi Ghazali jadi Rojali. Zulaikha jadi Julaiha. Zulaikha yang benar. Kayak kita nggak pernah ngaji aja. Julaiha mana? Zulaikha. Zulaikha susah. Justru yang susah ini emang bahasanya Zulaikha, bukan Julaiha. Udah namanya Yusuf, Yosef. Astagfirullahaladzim. Udah benar Yusuf, jangan ganti-ganti Yosef, jangan. Udah nama Yusuf panggil Ucup lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ucup. Bang Ucup mana Bang Ucup? Kita lagi udah nama Yusuf kita panggil Ucup lagi. Akhirnya menciarkan nama-nama yang enggak benar akhirnya. Wala talmizu anfusakum wa tanabazu bil algam. Jangan kalian memberikan poyokan yang tidak benar. Jangan menghina diri kalian dan jangan kalian membuat poyokan yang tidak benar. Wala tanabazu bil algam. Poyokan dalam bahasa Betawi ungkapan kata yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Udah benar Muhammad. Udah ditambah-tambah Muhammad. Ini Muhammad itu udah bagus Muhammad. Gitu. Faqad sara Yusufu sultana Misra bisabri. Nabi Allah Yusuf akhirnya menjadi raja Mesir lantaran Nabi Allah Yusuf sabar. Ditarik sama Sayyidatuna Zulaikha, ditarik ke dalam kamar yang sepi. Itu Sayyidatuna Zulaikha perempuan paling cantik jamaah. Paling cantik. Mungkin sekarang ini mau cari kecantikan Sayyidatuna Zulaikha yang seimbang, mungkin gak ketemu lagi udah. Gak ketemu. Kecuali mungkin nanti di surga. Wah, itu bidadari. Itu bidadari. Kayak Asnawi Kudus ya, kayak Asnawi Amin, kayak Asnawi Amin, kayak Asnawi Kudus. Yang ma'hadnya terkenal dengan ma'had tahfidzul Quran, kajian Quran yang luar biasa. Satu waktu istrinya peleng-pelengan, marah-marah mulu. Istrinya Kiai Arwani Kudus maksud saya, Kiai Arwani, nggak alim besar, peleng-pelengan, marah-marah. Akhirnya kedua anaknya itu nanya ketika itu ke Habib Lutfi Pekalongan. Habib gimana nih? Ibu saya kok marah-marah mulu, kesian dong abah, maksudnya mbah, orang Jawa kan manggilnya mbah, kesian. Oh, enggak apa-apa kata Habib Lutfi. Emang kenapa Habib? Ya udah enggak apa-apa, enggak ada masalah nih uring-uringan kayak gini, enggak. Akhirnya tuh anaknya datang ke rumah ngadu kepada ibunya, Bu, kok saya nanya ke Habib Lutfi, ibu uring-uringan kok katanya enggak apa-apa. Saya bingung, kan uring-uringan sama suami dosa Bu. Maksudnya bapaknya, ibu uring-uringan sama mbah, sama bapak ini dosa dong. Enak. Sini, bapakmu sebelum meninggal dunia itu bidadari udah meluk-meluk dia mulu. Kalau misalnya nih sebelum meninggal udah dipeluk bidadari mulu, bagaimana udah meninggal dong? Makanya saya uring-uringan mulu. Kelihatan bidadari meluk dia. Bagaimana ceritanya? Kalau masih hidup dipeluk-peluk bidadari,
Cuma saya tanya bagaimana ceritanya. Untung nggak kejadian ke kita, betul nggak? Allahu Akbar. Ngelihat bidadari melukin Mbah Arwani Kudus, bagaimana saya nggak cemburu? Ini belum meninggal nak, bapakmu belum meninggal, udah dipeluk-peluk mulu sama bidadari. Bagaimana kalau udah meninggal? Ayo dah ibu, kalau begitu jadinya iya, nggak dosa jadi. Gini, orang lihat langsung. Jadi kalau misalnya ada istri orang marah-marah mulu sama suaminya, kita jangan langsung bilang dosa ente. Bisa jadi dia ngelihat kali. Bisa jadi ulamanya, suaminya ulama, bisa jadi. Itu belum meninggal tuh, udah dipeluk-peluk sama bidadari. Bagaimana kira-kira kalau udah meninggal dunia? Allahu Akbar. Marah-marahnya kurang duit. Baik sangka aja. Jangan. Enggak, bukan karena kurang duit. Bisa jadi emang udah kelihatan bidadari kali. Karena enak, hati kita jadi pelong nggak? Kalau kita baik sangka kepada orang. Ya, saya ingat seperti itu, Masya Allah. Mbah Arwani Kudus. Wasarat Zulaikha dalilatan. Sayyidatun Zulaikha, saya sebut Sayyidatina karena memang pada akhirnya jadi istrinya Nabi Allah Yusuf. Cantiknya luar biasa, nggak sepadan dengan perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Dikunci itu pintu kamar Yusuf. Aku cinta engkau. Ini tidak ada yang melihat keadaan kita berdua. Apa Nabi Allah Yusuf mengatakan Allah, lari. Jadi itu di sekitar kamar itu Nabi Allah Yusuf dikejar-kejar sama Sayyidatuna Zulaikha, yang pada akhirnya gamis belakang beliau diambil dan dirobek. Udah gitu, waduh, ini di kerajaan nih, udah terbuka pintu, dibuka oleh Nabi Allah Yusuf. Khawatir sang raja bakal menghukum Zulaikha, akhirnya Zulaikha berbuat fitnah. Tidak, sang raja, mana mungkin ada perempuan mau dengan laki-laki, habis itu dikunci dan saya ngejar-ngejar, mana mungkin. Nabi Allah Yusuf bilang, benar wahai tuanku, bawa saya yang dikejar. Buktinya apa? Ini buktinya, di belakang gamis saya robek. Kalau saya mau berat di depan gamis saya robek, diambil tuh, dipelorot, dirusak. Apa Sayyidatuna Zulaikha? Buktinya gamis saya belakang yang rusak. Lihat kecerdasan Nabi Allah Yusuf. Sang raja membela Nabi Allah Yusuf karena memang benar. Gak lama Nabi Allah Yusuf jadi raja. Karena sabar. Berapa banyak orang miskin dia menjadi pejabat karena sabar. Tapi anak-anak pejabat jadi miskin karena ngikutin syahwat. Anak-anak pejabat mainannya naik motor mulu, mobil, udah gitu suaranya digedein, gong, terampat, trompet, kerja enggak, ngaji enggak, apa enggak, ya udah jatuh. Walaupun anak pejabat. Tapi lihat anak orang-orang miskin, walaupun dia petani apa semuanya dia sungguh-sungguh jadi pejabat, jadi ulama besar, gitu. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu seorang miskin, sangat-sangat miskin. Al-Imam Syafi'i, imam kita, sangat-sangat miskin, gitu. Akhirnya Sayyidatuna Zulaikha dalilatan, jadi hina, hagiratan, rendah, hina, fagira, miskin, ajuzan, menua, amya, buta. Ini ucapan-ucapan yang tidak benar. Tapi setelah tobat dinikahi oleh Sayyidina Yusuf. Pada akhirnya jadi istrinya Nabi Allah Yusuf. Emang Allah sudah menentukan seperti itu. Yang ganteng dengan yang cantik, yang saleh dengan yang salehah. Ya, yang saleh dengan yang salehah. Kita mau punya istri hafizah. Nih, saya angan-angan saya yang belum nikah maksudnya. Dia la hafiz Quran wala hadis, tapi dia berangan-angan saya harus mempunyai istri hafizah. Ente bukan hafiz, mau nyari yang hafizah lagi. Lucu gak? Nggak sepadan, nggak sekufu namanya dalam
Pernikahan nggak sekufu, nggak sepadan. Jadi harus tahu diri juga kita. Kita mau istri kita salehah, kita nggak saleh. Kita mau istri kita waliyah, kita bukan wali. Gimana dong? Gitu. Kita lihat diri kita, sepantasnya diri kita mendapatkan siapa? Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri. Gitu. Li ajli syahwatiha, lantaran syahwatnya Sayyidatuna Zulaikha. Fa inna Zulaikha lam tasbir ala mahabbati Yusuf. Fa inna Zulaikha lam tasbir an mahabbati Yusuf, karena Sayyidatuna Zulaikha tidak sabar menghadapi rasa cintanya kepada Nabi Allah Yusuf. Udah enggak sabaran dia, saking gantengnya. Tapi kalau mau dibanding dengan Nabi Muhammad, kegantengan Nabi Allah Yusuf kalah jauh. Kalau kegantengan Nabi Allah Yusuf itu setengah dunia, tapi kalau Nabi Muhammad satu dunia. Kalau ada orang biasa mau 7 bulan baca surah Yusuf misal, katanya biar ganteng, kenapa nggak baca surah Muhammad? Kenapa nggak baca surah Muhammad? Kalau mau ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Allah Yusuf. Cuma akhlaknya Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Allah Yusuf. Akhirnya tuh dengan akhlaknya kegantengannya sirna. Banyak mereka para ulama-ulama kita ganteng luar biasa. Kalau mau disejajarkan dengan artis, nggak ada apa-apanya tuh artis, tapi akhlaknya lembut, akhlaknya mulia. Jadi orang nggak ngelihat kegantengannya, ngelihatnya apa? Akhlaknya. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat ulama-ulama kita, masya Allah, menawan hati luar biasa. Banyak ulama-ulama kita yang luar biasa, super ganteng, gantengnya super, tapi lantaran akhlaknya tinggi, nggak kelihatan kegantengannya akhirnya, gitu. Tapi artis-artis mereka yang memang tidak mempunyai akhlak, misalnya orang-orang perempuan pada minta-minta apa? Selfie, yang dilihat kegantengannya, bukan akhlaknya, gitu. Hukiya Abul Hasan Ar-Razi, pernah diceritakan Abul Hasan Ar-Razi annahu ra'a walidahu fi manamihi ba'da mautihi bisanatain. Pernah diceritakan Al-Imam Abul Hasan Ar-Razi bahwa beliau melihat orang tuanya di dalam tidur mimpi setelah orang tuanya meninggal dunia 2 tahun. Mimpi, tapi ingat, naumul alim ibadah wa naumul alim sidik. Mimpinya ulama itu adalah ibadah, ru'yatul alim ibadah wa ru'yatul alim sidik. Mimpinya ulama adalah ibadah dan mimpinya ulama benar, nggak seperti kita, gitu. Udah gitu minta ditawilin lagi. Saya habis dikejar-kejar pocong, ini takwilnya apa ya? Belaga lagi. Ente bukan ulama main takwilin. Udah gitu belaga orang tawilin lagi. Capek. Yang perlu ditawilkan ucapan mimpinya para wali dan ulama. Kita kembang tidur kebanyakan. Oh, saya ngelihat apa namanya? Ada matahari mendekat saya. Belaga biar dianggap ente orang hebat. Itu kembang tidur. Oh, ngelihat bulan, masya Allah, tersenyum dengan saya. Lebay. Kembang tidur. Kita bukan wali, kita bukan ulama. Minta ditawilin. Tawilnya apa ya? Tawilnya apa? Capek nawilin ente. Karena ente bukan wali dan bukan ulama. Tapi ini mimpinya wali. Wa alaihi thiyabun minal ghatirat. Aku lihat bapakku mempunyai pakaian api neraka. Waduh, gimana nih? Aku mimpi bapakku yang sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu itu pakai pakaian api neraka. Faqala lahu. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Ar-Razi bertanya kepada bapaknya, "Ya Abi, mali ara 'alaika hay'ata ahlin nar?" Ya Abi, wahai bapakku, apakah benar aku melihat perangai engkau pakaian ahli neraka begini?
yang kau pakai pakaian ahli neraka. Artinya yang dia pakai api semuanya. Itu kan pakaian api neraka. Pakaian ahli neraka api semuanya. Ya waladi. Akhirnya tuh orang tuanya menjawab, jadabatni nafsi ilan nar. Nafsuku merenggutku untuk masuk ke dalam api neraka. Gara-gara nafsu. Gara-gara nafsu ini bapaknya wali, bapaknya waliullah. Bapaknya masuk neraka gara-gara direnggut dengan hawa nafsu. Masuk neraka. Fahdar ya waladi min khadi'ati nafsika. Hati-hatilah wahai anakku dari ketertipuan nafsu engkau. Inni betulitu bi arba'in ma salatu ila li syiddati syagwati wa adai. Aku mendapatkan musibah lantaran 4 perkara yang pada akhirnya mereka mengalahkanku karena saking sangat dahsyatnya yang sudah aku lakukan dan yang sudah aku ikutin perturutan nafsu. Dan musuh itu adalah iblis. Yang pertama iblis, wa dunia, wa nafsi, nafsu, wal hawa, dan hawa. Diri itu musuh kalau kita enggak perbaiki diri kita. Kaifal khalasu wa kulluhum a'dai. Bagaimana mungkin itu semuanya keluar sementara mereka adalah musuh-musuhku. Wa aral hawa tad'u ilaihi khawatiri. Dan aku melihat hawa nafsu sungguh telah mengajak kepada bersitan-bersitanku fi dhulmati syahwati wal arai, untuk selalu berada di dalam kegelapan nafsu dan pandangan, pendapat. Itu kalau misalnya kita sudah dikungkung dengan hawa nafsu, syahwat kita udah enggak benar, kemauan kita udah enggak benar, pendapat, ucapan-ucapan kita pun sudah tidak benar semuanya. Qala Hatim al-Asam rahimahullah, Sayyidina Hatim al-Asam beliau berkata, yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah, nafsi ribati, jiwaku itu adalah kekuatanku. Siapa orang yang tidak mempunyai jiwa, enggak punya kekuatan. Makanya jadikan jiwa kita ini selalu dekat dengan Allah. Orang yang kalau sudah dekat dengan Allah, dia punya kekuatan. Ada satu kekuatan tersendiri. Wa ilmi silahi, dan ilmuku yang aku dapati dari guru-guruku itu adalah persenjataanku. Kalau kita enggak punya ilmu dari guru, bagaimana kita bisa bertempur? Yang ada adalah mati konyol. Wa dzambi khaybati, dosaku penghancurku. Dosa tuh lihat, gara-gara satu dosa akan ada jadi 2 dosa, dan mengundang 3 dosa, 4, 5 lantaran 1 dosa. Terjadinya dosa besar lantaran adanya dosa kecil. Wa syaitanu aduwi, setan itu adalah musuhku. Wa ana bin nafsi ghadah, dan aku bakal kembali. Insyaallah. Wallahu a'lam. Jamaah ada pertanyaan, dipersilakan. Enggak keburu juga kita menyelesaikan satu bab ini. 1 jam sudah kita ngaji gitu. Ada pertanyaan kah? Silakan jamaah. Kalau ada. Ini sungguh kalau pengajian-pengajian kitab di hampir seluruh guru enggak ada tanya jawab. Coba aja lihat pengajian-pengajian kitab yang lain, enggak ada pengajian tanya jawab. Tapi karena saya mau menghidupkan pengajian biar ada satu rumusan-rumusan tersendiri, di mana dikatakan ulama tanya jawab itu adalah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Kalau kita mau lihat hatta banyak dari pengajian-pengajian yang ada, ulama-ulama besar sekalipun habis ngaji wallahu alam selesai, ya kan? Tapi saya mencoba
untuk membuka ilmu, biar adanya keberanian untuk mengungkapkan ilmu. Ya, tapi kalau tidak ada nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Oh, ya. Tadi kan ada doa untuk tidak nafsu dengan buatan masa saya hal kecil pun kita perlu berdoa kepada Allah. Misalnya mau beli mangga kamu punya uang, ya Allah hari ini jangan nafsu buah mangga ini karena aku nggak ada uang. Boleh kita berdoa seperti itu? Bukan boleh, bahkan sepantasnya ketika kita mau melakukan sesuatu dan selesai melakukan sesuatu dengan berdoa. Seseorang yu'raful wali bil wilayah, seseorang wali itu kelihatan dengan kewaliannya itu dengan banyak doa. Jadi di mana aja dia doa. Baru duduk dia doa bismillah. Dia mau makan dia doa. Lagi makan doa. Makanya sunnah kalau lagi makan tidak banyak berbicara, doa. Karena memang kalau kebanyakan bicara bisa keseretan juga. Keseretan juga, betul gak? Banyak bicara, makruh. Kalau lagi makan itu ngomong mulu. Janganlah guru ditanya dalam satu pertanyaan ketika lagi makan, karena itu tidak beradab. Guru kan juga butuh makan, guru juga kan butuh minum. Makanya setelah ngaji ada pertanyaan, di situ bertanya. Jangan ketika makan, jangan ketika guru lagi mau naik kudanya, kalau zaman dulu, atau naik keledainya. Kalau zaman sekarang naik motor atau naik mobil, jangan. Ada waktu-waktu di mana kita bertanya ketika dalam keadaan selesai ngaji. Jadi seorang wali itu terkenal kewalian di mana saja dia doa, makan doa. Di mana saja doa, dalam zikiran dia doa, dalam ngaji dia doa, terus doa. Sebelum dan setelah dia melakukan sesuatu doa lagi, doa lagi, doa dengan banyak doa. Jadi itu bukan sebaiknya, tapi sewajarnya kita untuk mau melakukan sesuatu berdoa dulu. Ya Allah, apakah ini baik? Ya Allah, apakah ini benar? Apakah engkau ridha atau tidak? Dan andaikan sudah kita lakukan, kita berdoa kepada Allah. Makanya habis ngajinya seakan kita habis melakukan dosa, padahal habis ngaji. Habis ngaji yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Rabbana tarafna bi annana asrafna. Ya Allah, kami ngaku bahwa kami sudah melakukan banyak dosa. Tuh lihat, padahal habis ngaji. Habis ngaji doanya, ya Rabbana tarafna wa in asrafna ala al-adha asrafna fatub alaina taubah taghsil likulli hauba atau taghsil kulla hauba. Untuk bacaannya ada taghsil likulli hauba wastur likul. Oh itu kan seakan kita habis melakukan perbuatan maksiat. Itulah yang lebih baik. Padahal kita habis ngaji. Habis ngaji kan ibadah. Sebagaimana kita habis sholat kan ibadah. Tapi kenapa selesai sholat bukan alhamdulillah yang kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bukan. Astaghfirullah. Karena memang dalam salat kita banyak kurang, dalam ngaji kita juga banyak kurang. Jadi pantas doa-doa ngaji itu seakan kita habis melakukan maksiat, karena memang dalam ngaji kita kurang. Ya Rabbana antarafna bi annana antara'ina surafna wa 'ala Allah surafna fatub lana tauba. Itu doa dari Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu mengarang doa selesai pengajian. Kemudian juga doa ketika ziarah. Salatullah ya sadam. Itu doa ketika mau ziarah. Gitu. Tapi juga kita tahu yang kita ziarah ini wali, ini ulama. Ya salamullah ya sadam. Kalau cuma orang biasa pakai salamullah ya sadam. Yang diziarahin juga bingung, akhirnya orang biasa. Ente baca salamullah ya sada. Jadi salamullah ya sada buat para pembesar, para aulia, para ulama soleh. Itu ketika kita baru awal mau ziarah dalam keadaan dirinya salamullah ya sada minar rahman ya syakum. Itu kan yang dibaca itu khusus untuk kalangan mereka para wali, para ulama-ulama soleh. Orang biasa
langsung aja tawassul al-fatihah wal qabul tamam birsul, karena ngikut, karena dia bukan wali, bukan ulama gitu. Jadi kita menempatkan diri. Jadi yang namanya wali, yang namanya orang saleh, kapan dan di mana saja dia selalu berdoa dan berdoa perlindungan. Selesai melakukan, minta perlindungan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu di antara waktu yang paling istimewa adalah waktu setelah subuh yang sekarang kita sudah jalankan. Ini di antara waktu yang sangat paling istimewa. Ini lebih istimewa daripada emas. Kita dapat karungan emas, kita lebih istimewa ngaji dari subuh sampai sekarang. Atau intan, atau berlian, atau bahkan dunia secara menyeluruh. Kita dapat tuh dari timur, barat, utara, selatan, kita dapetin dunia. Masih tetap lebih kita istimewa ngaji antara maghrib, antara subuh dan isyraq. Karena di situ penuh dengan munajat, doa lagi kembali. Padahal kan kita habis sholat subuh, ibadah, tahajud, ibadah, tetap habis subuh tetap juga. Karena itu adalah di antara waktu yang sangat istijabah doa. Gitu. Nah, jadi minimal kita, andaikan bukan wali, kita bukan ulama, minimal banyak doa sebelum subuh. Taruhlah 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh. Kita bukan wali nih, kita bukan wali, kita bukan ulama, bukan orang soleh. 1 jam sebelum maghrib dan 1 jam setelah maghrib minimal. Itu minimal kita. Bukan wali, ingat, bukan ulama, bukan orang soleh. Kalau orang soleh setiap waktu, wali lebih setiap waktu lagi. Wali dan ulama setiap waktu, luar biasa. Kita kan bukan wali, kita bukan ulama, kita bukan pula orang soleh. Minimal 1 jam sebelum subuh, 1 jam dan setelah subuh, 1 jam sebelum maghrib, 1 jam setelah maghrib. Itu minimal. Enggak ada yang minimalis lagi. Itu udah minimalis. Itu udah minimalis. Jaga waktu 4 itu, jamaah sekalian. Itu waktu di mana mustajabud doa. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada keinginan, jadi kita bernafsu untuk ada hajat kita, bisa enggak apa-apa, kan kita magamnya magam awam. Kita keinginan mul memang. Magam awam nggak ada masalah, tapi persedikitkan nafsu. Bukan kita habisin tuh nafsu. Kalau kita nih, ini kan perlunya ngaji, adanya tanya jawab biar jamaah nggak bingung. Kalau begini jadinya, mana mungkin saya jadi wali? Emang ente bukan wali. Nah, bagaimana dong? Nafsunya jangan berkebanyakan. Apalagi udah nggak punya duit, pakai nafsu lagi. Benerin. Udah nggak punya duit, nafsunya banyak. Udah tua, mau kawin mulu ibaratnya. Ente tahu diri. Ente udah tua, nggak punya kekuatan, mau kawin aja. Ini nggak benar. Yang seperti ini, udah nggak punya duit, masya Allah. Itu minta salam sama perempuan 11. Ente nggak punya duit, beli Indomie aja nggak punya, mau nikah lagi, mau nikah. Ini nafsu nih, persedikitin nafsu. Yang kayak gini. Nah, model-model kayak kita ada nafsu, tapi dikitin. Bukan artinya nggak punya nafsu. Kalau wali memang nggak ada nafsu, ya kan? Boleh kita punya nafsu dikit, tapi jangan nyimpang. Jangan nyimpang. Enak kali ini punya istri, nggak. Kalau enak kali ya punya pacar, ini yang nggak boleh. Pemahamannya jauh. Enak kali ya punya istri, dengan enak kali ya punya pacar. Kalau istri sah, kalau pacar nggak boleh. Bener gak? Perbedaan antara langit dan bumi. Walaupun itu menurut orang awam bisa-bisa aja, tapi tidak, menurut syariat tidak dibolehkan. Jadi kita ini orang awam ada nafsu dikit-dikit dah. Jangan, kita nggak bisa untuk nggak punya nafsu karena kita orang awam. Tidak apa, kita mau diapain juga belum bisa. Menuju ke sana bisa, perlahan dengan bimbingan sang guru bisa nanti. Blok nanti pada akhirnya. Tapi kalau sekarang nih kita, puyeng banget nih kalau begini ngaji. Nggak ada yang puyeng. Siapa yang bilang puyeng? Dikitin. Karena stres akhirnya. Waduh, nggak boleh nafsu nih. Stres kalau begini jadinya. Saya besok kerja gimana nih? Saya besok gini. Sedikitin.
Jangan sampai, tadi saya udah bilang, udah tua, udah bisa nggak ngapa-ngapa, nggak punya ngapa-ngapain, mau kawin mulu, akhirnya nggak benar. Betul nggak? Tapi kalau misalnya ente tua, kontrakan ente ada 40 pintu, nggak ada masalah. Tarik satu, nikah, nggak ada masalah. Hatta ente baru megang istri udah langsung tidur, nggak ada masalah. Kan istri dapat jatah bagian. Tuh lihat kontrakan buat ente. 2 kontrakan, 3 kontrakan. Perempuan masih mau juga kan? Mau. Bukan karena faktor seksnya. Nah, ada kemampuan kayak gitu. Nafsu tuh, aki-aki punya nafsu. Masih boleh nggak? Boleh, punya kontrakan 40. Ini udah ngontrak, mau kawin mulu lagi. Astagfirullahaladzim. Nih, paham nggak jemaah? Nah, inilah intinya ngaji. Ada satu kesimpulan. Kalau tanpa ada tanya jawab, stres jemaah. Apalagi belajar tasawuf. Apaan? Makanya nanya habis ngaji. Yang disalahin nanti gurunya lagi. Disalahin pengajiannya. Nanya makanya. Itu pentingnya pertanyaan setelah ngaji. Ya, paham jemaah? Fatihah. Doa.